Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, semangat belajar ya hari ini, walaupun hari ini kalian diharuskan belajar dari rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara tulis. Yang kelima, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dan yang keenam, anak-anak diharapkan mampu menyampaikan laporan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Sekarang kita baca bersama-sama teks non-fiksi yang berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar,
membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Sekarang, untuk gagasan utama dan letak gagasan utama. Paragraf 1, gagasan utamanya tentang pengertian tanggung jawab. Letaknya berada di awal paragraf. Paragraf 2, gagasan utamanya tentang kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letak gagasan utama berada di akhir paragraf. Paragraf 3, gagasan utamanya tentang tanggung jawab warga negara. Letak gagasan utama berada di awal paragraf. Paragraf 4, gagasan utamanya tentang bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Letak gagasan utama berada di awal paragraf. Paragraf 5, gagasan utama tentang wujud dari sikap tanggung jawab. Letak gagasan utama berada di awal paragraf. Dan paragraf 6, gagasan utamanya tentang wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Letak gagasan utama berada di akhir paragraf. Sekarang, setelah kalian membaca teks yang berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai warga negara, kalian bisa mengidentifikasi apa saja contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. 4. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. 5. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama.
Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, membayar pajak adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. 1. Saling toleransi antara setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. 2. Saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. 3. Meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. 4. Membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. 5. Memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. 6. Memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.